Metode pelaksanaan yang kami gunakan adalah metode edukasi dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Kegiatan ini dilakukan melalui pemberian edukasi mengenai bullying, melakukan observasi dan mewawancarai siswa dan siswi yang ada di SMA tersebut mengenai bullying. Subjek yang dipilih adalah siswa dan siswi SMA. Pemilihan subjek ini dipilih karena siswa dan siswi SMA merupakan kelompok yang rentan akan terjadinya bullying dan dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang apa itu bullying. Teknik pengumpulan data pada kegiatan ini adalah yang pertama observasi. Kami melakukan observasi dengan cara mengamati lingkungan sekolah dan mengamati subjek ketika kami memberikan edukasi tentang bullying. Yang kedua, wawancara. Wawancara langsung mewawancarai siswa dan siswi yang ada di SMA 9 Padang untuk mengetahui seberapa jauh mereka mengetahui tentang bullying. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi kami lakukan ketika melakukan wawancara dan edukasi di dalam kelas, kemudian mencantumkannya di bukti pelaksanaan tugas. Kegiatan proyek ini dilakukan di SMA Negeri 9 Padang yang berlokasikan di Jalan Pasar Baru, Kecamatan Pau, Kota Padang. Sasaran proyek ini yaitu siswa-siswi SMA Negeri 9 Padang sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para siswa-siswi untuk betapa bahayanya bullying itu di lingkungan sekolah. Nah, kegiatan proyek ini dilakukan pada tanggal 13 Mei pada tahun 2026. Ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk melancarkan kegiatan proyek ini, baik itu sebelum maupun sesudah melakukan proyek. Yang pertama ada tahap persiapan, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan anggota kelompok untuk pembagian tugas, serta kami melakukan survei dan mengajukan surat izin kepada pihak sekolah untuk melakukan kegiatan proyek. Anggota kelompok juga menyiapkan materi presentasi yang nantinya akan dibutuhkan selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya, pada tahapan pelaksanaan, kami melakukan wawancara kepada siswa-siswi SMA Negeri 9 Padang dan juga kami memberikan edukasi di kelas, yaitu dengan memberikan apa-apa saja itu bullying, lalu cara mencegah bullying, dan bagaimana cara mengidentifikasi bullying. Selanjutnya ada tahapan evaluasi, di mana kami mengobservasi dan tanya jawab kembali dengan siswa-siswi tentang bagaimana pemahaman mereka mengenai materi-materi yang sudah kami paparkan, serta memberikan kebebasan kepada siswa-siswi tersebut untuk memberikan pertanyaan tentang materi yang kami berikan. Tahapan terakhir yaitu tahapan penyusunan, di mana data-data yang sudah kami kumpulkan itu kami observasi dan analisis kembali, kemudian kami susun ke dalam bentuk laporan proyek dan makalah, serta membuat video edukasi sebagai luaran proyek kami. Pada proyek ini, kami mengangkat topik bullying sebagai objek kajian karena bullying merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih sering terjadi di lingkungan sekolah. Bullying tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi mental, rasa percaya diri, dan kenyamanan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan proyek kami itu melalui dua metode, yaitu wawancara dan presentasi di depan kelas. Melalui proyek dengan judul Studi Deskriptif Fenomena Bullying pada siswa SMA N9 Padang ini, siswa diharapkan dapat menyadari pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan bullying, serta saling menghormati, menghargai perbedaan, serta peduli terhadap sesama yang merupakan bagian dari penerapan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pada bab ini akan diharapkan hasil pelaksanaan proyek yang meliputi proses kegiatan, hasil wawancara, tanggapan siswa terhadap presentasi, serta pembahasan mengenai keterkaitan fenomena bullying dengan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan bermasyarakat. Saya akan menyampaikan hasil wawancara dan edukasi mengenai fenomena bullying yang dilakukan di SMA Negeri 9 Padang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman siswa mengenai bullying serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Kegiatan dilaksanakan melalui wawancara dengan beberapa siswa dan dilanjutkan dengan presentasi materi yang dilakukan di dalam kelas mengenai materi tentang bullying. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar siswa telah memahami bahwa bullying merupakan tindakan yang dapat menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun secara mental.
Mereka juga mengetahui bahwa bullying tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga ejekan, hinaan, pengucilan, pemberian julukan yang tidak menyenangkan, sehingga komentar negatif yang terjadi di media sosial. Para siswa menyadari bahwa bullying dapat memberikan dampak buruk bagi korban, seperti menurunkan rasa percaya diri, munculnya rasa takut dan malu, menjauhkan dari lingkungan pertemanan, serta berkurangnya semangat untuk belajar. Karena itu, mereka berpendapat bahwa bullying tidak boleh dianggap sebagai candaan biasa. Melalui kegiatan presentasi di kelas yang kami lakukan, siswa mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai jenis-jenis bullying, faktor penyebab, dampak, serta cara mencegahnya. Siswa juga menunjukkan antusiasme dan ketertarikan terhadap materi yang kami sampaikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dari proyek yang telah kami lakukan, yaitu sosialisasi bullying di kalangan siswa SMA Negeri Semen Padang. Secara keseluruhan, pelaksanaan proyek berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan beberapa siswa di SMA Negeri Semen Padang, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar siswa telah memahami pengertian bullying serta bentuk-bentuk perilaku bullying yang dapat terjadi di lingkungan sekolah. Namun, masih diperlukan peningkatan kesadaran mengenai dampak bullying dan pentingnya peran setiap individu dalam mencegah terjadinya perilaku tersebut. Selama kegiatan sosialisasi berlangsung, siswa yang menjadi audiens menunjukkan antusiasme yang sangat baik, seperti menjawab pertanyaan yang telah kami siapkan dan mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah dipaparkan. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang diberikan mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai bullying dan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, saling menghormati, dan bebas dari tindakan bullying. Dan diharapkan pengetahuan yang telah diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga seluruh warga di SMA Negeri Semang Padang berperan aktif dalam mencegah, sehingga SMA 9 terhindar dari kasus bullying.